teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis risiko dan mitigasi risiko pada usaha Snowcake Surabaya. Tapi sebelum masuk ke hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Alia Ulfa sebagai moderator, dan adapun teman-teman saya ada Api Duyanti, Selvi Sapitri, dan juga Yunita Rohmalia. Masuk ke hasil diskusi yang pertama, yaitu ada profil usaha. Ada profil usaha Snowcake Surabaya. Industri kuliner di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat, terutama dalam segmen oleh-oleh daerah yang dikemas secara modern dan juga menarik. Salah satu contohnya adalah Snowcake Surabaya, yang didirikan oleh pasangan artis Rizky Sungkar dan juga Irwansyah. Snowcake mulai beroperasi sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Dan sempat menarik perhatian besar dari masyarakat, terutama warga Surabaya dan juga wisatawan. Snowcake Surabaya ini mengusung konsep kue lapis berbentuk pastry yang dikombinasikan dengan berbagai varian rasa seperti keju, coklat, green tea, dan juga durian. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk identifikasi dan klasifikasi risiko pada usaha Snowcake Surabaya. Kedua, untuk menganalisis risiko dan dampak pada usaha Snowcake Surabaya. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi mitigasi risiko pada usaha Snowcake Surabaya. Dan juga yang keempat, untuk mengetahui faktor kegagalan pada usaha Snowcake Surabaya. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, untuk memahami risiko kerugian yang mungkin terjadi. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas proses bisnis untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap risiko. Dan yang terakhir, dengan memperbaiki kualitas secara teratur, maka dapat meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko yang lebih tepat dan komprehensif. Nah, selanjutnya ada identifikasi risiko. Risiko bisnis Snowcake Surabaya berdasarkan beberapa aspek, termasuk risiko murni, risiko spekulatif, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko sumber daya manusia. Secara umum, risiko bisnis Snowcake dapat meliputi risiko yang timbul dari ketidakpastian dalam produksi, pemasaran, keuangan, dan operasional sehari-hari. Selanjutnya ada klasifikasi risiko pada usaha Snowcake Surabaya. Yang pertama ada risiko spekulatif, di mana fluktuasi harga bahan baku dapat mengurangi margin keuntungan. Selanjutnya ada perubahan tren pasar. Bila tren pasarnya berubah, permintaan terhadap produk Snowcake dapat menurun. Yang kedua ada risiko operasional, di mana gangguan mesin atau peralatan dan kesalahan produksi yang menjadi utama. Gangguan mesin atau peralatan dapat mengganggu proses produksi, kesalahan produksi atau produksinya yang cacat tidak memenuhi standar kualitas dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga ada risiko pasar. Yang pertama itu ada kenaikan harga pada kompetitor. Hal ini dapat menyebabkan Snowcake kehilangan pangsa pasar. Yang keduanya ada perubahan preferensi konsumen. Perubahan selera konsumen dapat menyebabkan permintaan terhadap produk Snowcake menurun. Yang ketiga ada perubahan peraturan pemerintah. Perubahan peraturan pemerintah ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan pemasaran. Yang keempat ada risiko sumber daya manusia. Yang pertama ada tingkat pergantian karyawan. Mencari dan melatih karyawan baru tentu saja dapat menimbulkan biaya tambahan. Yang kedua ada ketidakmampuan karyawan. Karyawan yang tidak kompeten dapat mengganggu produktivitas dan kualitas produk. Yang terakhir, yang kelima, ada risiko finansial. Yang pertama ada fluktuasi arus kas dan penjualan. Yang kedua biaya promosi yang tidak efektif. Yang ketiga manajemen keuangan yang kurang profesional. Lalu ada analisis risiko dan dampak usaha Snowcake Surabaya. Analisis risiko yang pertama ada di kualitas bahan baku seperti telur, tepung, dan keju dapat menurun atau tidak konsisten. Hal ini menyebabkan dampak pada produk yang bisa saja rasanya tidak sesuai standar dan menyebabkan pelanggan kurang puas. Analisis risiko kedua ada pada kerusakan alat produksi seperti mesin, oven, mixer, blender, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan produksi atau lebih parahnya dapat menyebabkan terhentinya produksi. Analisis risiko ketiga ada pada kenaikan harga bahan baku yang bisa saja tiba-tiba meningkat. Hal ini berdampak pada harga produk
dan dapat menyebabkan keuntungannya sedikit atau bahkan rugi dan tidak bisa menutupi biaya operasional. Analisis risiko yang terakhir ada di risiko pasar, di mana persaingan yang tinggi dan juga perubahan selera konsumen yang terus meningkat. Hal ini dapat berdampak pada penjualan yang bisa saja menurun. Faktor kegagalan bisnis Surabaya Snow Cake yang dimiliki oleh Zaskia Sungkar. Yang pertama, ketergantungan pada popularitas artis. Bisnis ini sangat bergantung pada nama besar Zaskia Sungkar. Meskipun popularitas artis dapat menarik perhatian awal, ketergantungan ini menjadi masalah ketika tren kue artis mulai menurun dan permintaan juga turun. Kedua, persaingan ketat. Pada puncak popularitasnya, banyak kue artis lain bermunculan seperti Makuta milik Laudya Chintya Bella dan Medan Napoleon milik Irwansyah. Persaingan yang semakin banyak membuat pasar menjadi jenuh. Dengan banyaknya pilihan tersebut, konsumen menjadi lebih selektif dan cenderung memilih produk yang lebih baik dalam hal kualitas dan harga. Hal ini membuat Surabaya Snow Cake kesulitan untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang ketiga, harga tidak sesuai value. Harga snow cake terbilang cukup tinggi untuk ukuran kue oleh-oleh, namun tidak semua konsumen merasa nilai yang didapat sepadan, baik dari segi rasa maupun ukuran. Yang keempat, kurang efektif dalam membangun loyalitas pelanggan, karena lebih fokus pada hype tanpa membangun jangka panjang dengan pelanggan, sehingga konsumen tidak kembali membelinya. Dan kelima, manajemen operasional yang kurang efektif. Kurangnya keterlibatan artis dalam operasional dan perhatian terhadap kualitas produk mempengaruhi keberhasilan bisnis. Strategi mitigasi risiko mencangkup beberapa aspek penting, mulai dari operasional, pemasaran, keuangan, hingga reputasi merek. Yang pertama, risiko operasional. Potensinya kerusakan peralatan, gangguan produksi, stok bahan baku tidak mencukupi. Strategi mitigasinya pemeliharaan berkala, kontrak dengan pemasok, gunakan sistem manajemen inventory digital untuk pemantauan stok berkala. 2. Risiko keuangan. Potensinya penurunan penjualan dan pembengkakan biaya produksi. Strategi mitigasinya budgeting dan laporan keuangan rutin, memiliki dana cadangan untuk situasi darurat, dan diversifikasi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada satu lini produksi. Ketiga, risiko pemasaran dan persaingan. Potensinya persaingan dengan brand oleh-oleh lain dan tren pasar yang berubah. Strategi mitigasinya inovasi produk atau dari segi rasa baru maupun kemasan menarik. Bangun loyalitas pelanggan dengan program membership dan diskon musiman. Aktif di media sosial dan platform digital untuk menjangkau audiens lebih luas. Keempat, risiko reputasi. Potensinya komentar negatif, isu kualitas atau kebersihan produk. Mitigasinya terapkan SOP ketat dalam kualitas dan kebersihan produk, tanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan proporsional, jaga konsisten layanan baik secara online maupun offline. Kelima, risiko hukum dan perizinan. Potensinya masalah perizinan usaha dan pelabelan produk tidak sesuai regulasi. Mitigasinya buktikan semua perizinan BPOM, halal dan sebagainya dalam kondisi aktif dan diperbarui sesuai aturan. Ikuti regulasi label pangan dan informasi resi akurat. Dengan kesimpulannya, dalam industri kuliner, khususnya usaha oleh-oleh kekinian yang melibatkan publik, manajemen risiko memegang peranan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Meskipun Snow Cake Surabaya sempat meraih popularitas tinggi berkat branding dan strategi pemasaran yang kuat, bisnis ini tetap tidak dapat bertahan lama karena kurangnya kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul.